Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Ivan Marulya Stinjak. Saya Savana Kadarsyah. Saya Sinka Andrea. Saya Bunga Abdul Syafira. Saya Naila Afina Ustaz. Saya Tiara Sufiani Azhar. Saya Syifa Nabila Fitriani. Dan saya Sajid Muhammad Siva Sobir. Di sini kita akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen Bapak Ustadz Adil Samdani. Di sini kami akan mewawancarai masyarakat yang ada di Podomoro. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak, bisa perkenalkan nama Bapak siapa? Selamat siang, nama saya Heri. Usia saya sekitar 54 tahun. Usia 54 tahun. Kami dari Telkom University izin bertanya untuk mewawancarai Bapak, apakah boleh? Boleh. Jadi yang pertama Pak, menurut Bapak itu bagaimana dampak korupsi terhadap kehidupan masyarakat gitu? Dampaknya sangat luas ya. Untuk kemungkinan yang terkecil itu dari segi perekonomian itu akan merosot. Terus kualitas barang akan menurun. Terus hutang negara juga akan meningkat. Terus dari segi kualitas barang yang dikerjakan karena dampaknya luas itu kan berkurang. Misalnya dari harusnya yang prospeknya segini karena dikorupsi akan menurun, kualitasnya juga akan sangat menurun. Itu akan merugikan masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa langkah yang paling efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia? Ya, yang paling efektif untuk mencegah korupsi ya pemerintah. Kita sebagai masyarakat ya harus mengikuti pemerintah. Pemerintah harus punya kemauan untuk memberantas korupsi. Kalau pemerintah tidak ada kemauan untuk memberantas korupsi, ya akan berlanjut terus. Nah, kita harus ikuti langkah pemerintah. Kita sebagai masyarakat kecil ya, pemerintah mau kuat untuk memberantas korupsi, kita masyarakat kita dukung. Mungkin begitu aja dari saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah Bapak setuju kalau misalkan masyarakat tuh bisa bersatu buat melawan korupsi di Indonesia? Kalau menurut saya sangat setuju sekali, karena korupsi kan berdampak besar buat masyarakat ya. Kalau kita tidak mau mendukung pemberantasan korupsi, ya kita sebagai masyarakat akan sangat dirugikan. Baik itu dari finansial, dirugikan dari materi, banyak hal yang akan dirugikan oleh masyarakat kalau kita tidak mendukung korupsi. Oke. Menurut Bapak, apa faktor yang menyebabkan maraknya korupsi di Indonesia? Faktor sebenarnya yang paling utama di faktor korupsi itu tekanan. Tekanan itu dari banyak hal ya, ada dari tekanan keluarga, jadi ada tekanan dari lingkungan untuk berbuat korupsi. Kalau tekanan dari keluarga kan karena kekurangan dari segi finansial, kemungkinan yang paling banyak untuk menciptakan korupsi. Itu faktor paling utama itu biasanya dari keluarga, terus dari lingkungan sekitar. Misalnya banyak yang membutuhkan, jadi kita juga akan timbul untuk korupsi. Korupsi kan banyak, bukan dari korupsi segi finansial aja, kan korupsi dari waktu, korupsi dari macam-macam lah. Tapi yang paling utama tekanan sebenarnya. Kalau untuk sebenarnya Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa peran masyarakat untuk memerangi korupsi? Kalau saya pribadi untuk memerangi korupsi, pengawasan dari segi, kalau yang paling tingkat rendah ya pengawasan segi bantuan baik itu dari pemerintah, bantuan yang ke RT, ke RW, ke desa, yang paling tinggi ya ke kecamatan. Ya kalau sebagai masyarakat mungkin yang bantuan yang dari bawah dulu kita awasi. Bantuan dari bawah buat apa, tujuannya buat apa. Kalau kita tidak saling mengawasi, ya nggak akan berjalan. Nah kalau misalnya udah berjalan dari bawah, mungkin ke tingkat yang lebih tinggi,
akan berjalan juga begitu mungkin menurut saya. Makasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah terlibat dalam kegiatan anti korupsi? Kalau jika iya ceritakan Pak. Kalau terlibat langsung saya enggak ya, tapi cuma seringnya itu melihat dari media-media sosial, media-media cetak, dari berbagai banyak yang korupsi. Mungkin saya cuma bisa menyarankan gitu ya. Kalau terlibat langsung untuk anti korupsi saya enggak, belum pernah saya ikutin. Cuma saya menyarankan, kadang-kadang memberitahu ke teman-teman sekalian bahwa korupsi dampaknya begini. Sebisa mungkin kita menghindari. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Pak, permisi untuk pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Bapak, bagaimana proses hukum bagi pelaku korupsi di Indonesia? Sementara ini proses hukum masih lambat ya kalau untuk korupsi. Setidaknya makanya kenapa kasus-kasus korupsi itu terus berlanjut, karena kasus hukumnya kita itu belum sampai ke ranah yang benar-benar membuat kapok para anti korupsi. Kalau menurut saya pengennya sih bisa sampai ke tingkat atas kayak negara-negara yang lain yang sudah memberikan hukuman mati. Mungkin kalau sudah sampai ke arah sana, proses hukumnya akan jerak tuh ya untuk para korupsi atau koruptor tersebut. Mungkin kalau saya pengennya begitu ya. Kalau itu kan kemungkinan pasti kan pemerintah yang lebih tahu kemana tujuan, harus kemana, diarahkan kemana koruptor tersebut supaya efek jerak. Kalau dimiskinkan kayak ini kan belum sampai ke sana ya. Cuma dalam taraf berbicara aja. Kalau untuk masalah miskinan koruptor paling cuma sampai sekian tahun. Jadi nggak ada efek jerak kalau menurut saya. Itu mungkin tujuan pemerintah mungkin belum ke arah sana ya. Ya mudah-mudahan kita sebagai warga negara yang kecil, warga negara yang taat hukum, mudah-mudahan arah tercapainya anti korupsi yang dicanangkan selama ini bisa terwujud. Saya cuma mendukung upaya pemerintah, mudah-mudahan terlaksana, itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Sekian wawancara kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.